Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frideria Desa Trikelau. Saya akan membacakan materi pertama tentang fungsi perorganisasian. 1. Pengertian organisasi. Kata organisasi yang dikenal saat ini diserap dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu opiafos, organon, artinya alat. Organisasi secara umum didefinisikan suatu kelompok dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi, perilaku organisasi, atau analisis organisasi. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan suatu sumber daya, uang, material, mesin, metode lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut para ahli yang mendefinisikan organisasi sebagai berikut. 1. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang yang dibawa pengarahan atas mengejar tujuan bersama. 2. James Demone mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. 3. Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 4. Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan enti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sebuah organisasi dapat dibentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya karena memberikan kontribusi seperti pengambilan daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggota sehingga menekan angka pengangguran. 2. Struktur organisasi. A. Pengertian. Pengertian struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada suatu lembaga dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur organisasi juga dapat diartikan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. B. Jenis struktur. Dalam pembagian pekerjaan disusunlah struktur agar terjadi pengelompokan yang terkoordinasi efektif. Terdapat beberapa jenis struktur diantaranya yang beberapa itu saling berhubungan satu sama lain. Pemahaman terhadap jenis-jenis struktur ini membantu para manajer dalam menyusun suatu struktur organisasi yang dapat bekerja efektif. Beberapa jenis struktur dan penjelasannya sebagai berikut. 1. Struktur fungsional. Dalam struktur fungsional, para pekerja dengan kecakapan kerja yang hampir sama melakukan tugas yang sejenis, ditempatkan secara bersama dalam kelompok formal. Keuntungan-keuntungan yang didapat antara lain: 1. Skala ekonomis dengan penggunaan sumber daya secara efisien. 2. Tugas yang konsisten dengan pelatihan teknis. 3. Pemecahan masalah teknis yang berkualitas tinggi. 4. Pelatihan yang mendalam dan perkembangan kecakapan kerja dalam fungsinya. 5. Jenjang karir yang jelas dalam fungsinya. 2. Struktur divisional. Struktur divisional meliputi struktur produk, struktur geografi, dan struktur pelanggan. Struktur
produk adalah pengelompokan pekerja dan aktivitas pekerjaan pada suatu produk atau jasa. Struktur geografi adalah pengelompokan pekerjaan, kegiatan yang dilakukan pada lokasi atau daerah yang sama. Struktur pelanggan adalah pengelompokan pekerja dan aktivitas untuk melayani pelanggan yang sama. Kelebihan struktur divisional yaitu: 1. Fleksibilitas yang tinggi dalam merespon perubahan lingkungan. 2. Meningkatkan koordinasi antar departemen fungsional. 3. Menunjukkan dengan jelas pertanggungjawaban untuk produksi dan pelayanan pengeluaran. 4. Keahlian yang difokuskan pada pelanggan, produk-produk dan daerah-daerah khusus. 5. Perkembangan atau penurunan ukuran yang mudah dengan menambah atau menghapus divisi-divisi. Kelemahan struktur divisional yaitu dapat menurunkan skala ekonomi, menyebarkan persaingan teknik dan keahlian, menciptakan persaingan yang tidak sehat di antara unit operasional. Struktur matriks. Struktur matriks adalah pendekatan yang digunakan dengan pertukaran fungsi antar tim yang permanen untuk menghubungkan kekuatan teknik dari struktur fungsional dengan mengintegrasikan dari struktur divisional. Keuntungan dari struktur matriks adalah: 1. Kerjasama interfungsional. Matriks menyediakan cara mengkoordinasikan kontribusi fungsional yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan program khusus. 2. Fleksibilitas. Matriks memberikan kemudahan untuk menambah, memindah, atau mengganti fokus dari tim untuk membuat gambaran program baru atau perubahan dasar seperti ukuran bisnis. 3. Pelayanan terhadap pelanggan. Pelanggan struktur matriks selalu manajer program untuk menjawab pertanyaan, menyediakan laporan dan masalah alamat pelanggan. 4. Tanggung jawab yang lebih baik. Matriks mengidentifikasi dengan jelas para manajer yang bertanggung jawab untuk hasil kinerja. 5. Peningkatan pembuatan keputusan. Matriks memaksa pembuatan keputusan dan pemecahan masalah pada tingkatan tim, di mana terdapat informasi yang paling baik. 6. Peningkatan manajemen strategi. Matriks membebaskan manajer puncak dari keputusan-keputusan rutin untuk membuat strategi lain. 4. Struktur jaringan. Struktur ini menggunakan variasi strategi untuk beralinsasi dari kontrak-kontrak bisnis untuk beroperasi tanpa harus memiliki semua fungsi pendukungnya. Hal ini dapat seperti dipaparkan melalui jaringan elektronik. Pemikiran kreatif ini memperbolehkan organisasi untuk beroperasi sebagai sistem dasar yang lebih kecil dan kompleks, bahkan saat memperbaiki operasi-operasi yang luas. 3. Pembagian kerja. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam organisasi bisnis misalnya melahirkan konsistensi pada tujuan yang hendak dicapai. Pembagian kerja mutlak dilakukan dalam organisasi bisnis agar struktur organisasi yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dibangun. Penyusunan kaidah-kaidah tersebut antara lain: 1. Pembagian kerja atas dasar wilayah atau teritorial, misalnya wilayah timur, barat, atau wilayah kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. 2. Pembagian kerja atas dasar jenis benda yang diproduksi, misalnya pada komponen suatu kendaraan, bagian pemasangan jok mobil, pemasangan rem mobil, dan lainnya. 3. Pembagian kerja atas dasar langganan yang dilayani, misalnya adalah langganan secara individual atau kelompok, pemerintahan atau non-pemerintahan, dan sebagainya. 4. Pembagian kerja atas dasar fungsi, rangkaian kerja, misalnya bagian produksi, bagian gudang, bagian pengirim, dan lainnya. 5. Pembagian kerja atas dasar waktu, misalnya shift kerja pagi, siang, dan malam. Dari pedoman-pedoman di atas, maka akan tergambar atau terlihat pembagian kerja di dalam suatu organisasi, yakni: 1. Jumlah unit organisasi yang ada akan disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. 2. Suatu unit organisasi ini harus mempunyai fungsi bulat dan berkaitan dengan yang lainnya. 3. Pembentukan unit baru hanya dilaksanakan bila mana unit yang ada sudah tidak tepat lagi untuk menampung kegiatan yang baru, baik dari beban kerja maupun hubungan kerja.
4. Secara garis besar akan terpengaruh pada aktivitas dan sifat dari organisasi tersebut. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus rasional, objektif, bukan emosional, subjektif yang didasarkan atas dasar like and dislike. Dengan adanya prinsip orang yang tepat ditempatkan yang tepat, the right man in the right place akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran, dan efisiensi kerja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja. Kecerobohan dalam pembagian kerja akan terpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerja. Oleh karena itu, seorang manajer yang berpengalaman akan menempatkan pembagian kerja sebagai prinsip utama yang akan menjadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya. 4. Bagan organisasi. Bagan organisasi memperlihatkan fungsi-fungsi, departemen-departemen, atau posisi-posisi organisasi dan menunjukkan hubungan di antaranya. Bagan organisasi memperlihatkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi. 1. Pembagian kerja. 2. Manajer dan bawahan atau rantai pemerintah. 3. Tipe pekerjaan yang dilaksanakan. 4. Pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. 5. Tingkat manajemen. Bentuk bagan terdiri dari 1. Bentuk piramid. Bentuk yang paling banyak digunakan karena sederhana, jelas, dan mudah dimengerti. 2. Bentuk vertikal. Bentuk yang akan menyerupai bentuk piramid dalam hal pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah, hanya bagan vertikal berwujud tegak sepenuhnya. 3. Bentuk horizontal. Bagan ini digambarkan secara mendatar, aliran wewenang dan tanggung jawab digambarkan dari kiri ke kanan. 4. Bentuk lingkaran. Bagan ini menekankan bahwa hubungan antara satu jabatan dengan jabatan lainnya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Irana. Saya akan membaca materi kedua. Departementalisasi ketika mengembangkan atau suatu struktur organisasi manajemen tingkat atas pertama kali harus mengidentifikasi seluruh penguasaan jabatan, pekerjaan, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dengan menggunakan metode departementalisasi pekerjaan dan tanggung jawab yang efisien, perusahaan dan menganalisis pengeluaran dan memaksimalkan nilainya. Berikut adalah 4 metode departementalisasi yang cukup populer. 1. Menurut fungsi. 2. Menurut produk. 3. Menurut lokasi. 4. Menurut pelangganan. 1. Departementalisasi menurut fungsi. Ketika perusahaan melakukan departementalisasi menurut fungsi, perusahaan akan mengalokasikan pekerjaan dan tanggung jawab menurut fungsi-fungsi karyawan. 2. Departementalisasi menurut produk. Pada perusahaan-perusahaan yang lebih besar dengan banyak produk, departementalisasi menurut produk adalah suatu hal yang bisa dilakukan. Pekerjaan dan tanggung jawab dipisah menurut jenis produk yang dihasilkan. 3. Departementalisasi menurut lokasi. Pekerjaan dan tanggung jawab juga dapat dipertilisasi menurut lokasi melalui pendirian kantor-kantor daerah meliputi wilayah-wilayah geografi tertentu. 4. Departementalisasi menurut wilayah. Beberapa perusahaan membuat divisi-divisi yang berpisah berdasarkan jenis-jenis wilayahnya. Koordinasi dan rentang manajemen. A. Koordinasi adalah proses tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang berpisah atau bidang-bidang suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
Tanpa koordinasi individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. B. Kebutuhan akan koordinasi. Menurut James D. Tompkins, ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan organisasi, yaitu 1. Saling tergantung yang nyata. Bila satuan organisasi tidak saling tergantung satuan dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memasukkan untuk suatu hasil akhir. 2. Saling tergantung yang berurutan, di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaan yang terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. 3. Saling tergantung timbul balik, merupakan hubungan memberi dan menerima antara satuan organisasi. C. Kendala pencapaian koordinasi efektif. 4. Perbedaan dalam sikap dan cara kerja di antara bermacam-macam individu dan departemen-departemen dalam organisasi yang mempersulit tugas koordinasi bagian-bagian organisasi secara efektif, yaitu 1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari departemen yang berbeda menyambangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai perbedaan, mengangankan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepemimpinan organisasi yang baik. 2. Perbedaan dalam orientasi waktu. Manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dikerjakan segera atau dalam prodi waktu pendek. Bagian penelitian dan pembangunan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang. 3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi. 4. Perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda untuk mengoperasikan program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan. Mekanisme pengkoordinasi dasar itu hierarki manajerial, rantai perintah, aliran informasi dan kerja wewenang, formal, hubungan tanggung jawab, dan yang jelas dapat menimbulkan interaksi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. 2. Aturan dan produser. Aturan-aturan dan produser adalah keputusan-keputusan yang dibuat untuk mengenai kejadian-kejadian rutin sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. 3. Rencana dan pendapatan tujuan. Pembangunan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk koordinasi melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. D. Rentang manajemen. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh orang manajemen atau atasan. Rentang manajemen juga dapat berarti jumlah bawahan yang secara langsung memberikan laporan kepada seseorang manajer tertentu. E. Jumlah rentang ideal. Ada 2 alasan utama penentuan rentangan yang tepat. Rentangan manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dari pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terlalu lebarnya mengatakan dapat berarti bahwa manajemen harus mengandalkan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. 2. Ada hubungan antara rentangan manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. 3. Rentangan manajemen yang lebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat yang berarti tingkatan manajemen semakin sedikit. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Kumbaba.
Di sini saya sebagai pemateri ketiga. 2.7 Wewenang dan jenis wewenang. A. Pengertian. Wewenang secara bahasa diartikan hak dan kekuasaan untuk bertindak kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Pengertian wewenang adalah kekuasaan atau hak memerintah atau meminta orang lain berbuat sesuatu dan dibatasi melalui uraian tugasnya sesuai dengan fungsi dan kedudukan staf dalam sebuah organisasi. Definisi wewenang yang dikemukakan para ahli manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Louis A. Allen dalam bukunya Management and Organization, wewenang adalah jumlah kekuasaan atau power dan hak atau right yang didelegasikan pada suatu jabatan. Yang kedua, menurut Arnold, Jones, dan Sir O'Neill dalam bukunya The Pursuit of Management, authority adalah suatu hak untuk memerintah atau bertindak. Yang ketiga, menurut G. R. Terry, wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lainnya supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Yang keempat, menurut R. C. Davis dalam bukunya Fundamentals of Management, wewenang adalah hak yang cukup yang memungkinkan seorang dapat menyelesaikan suatu tugas atau kewajiban tertentu. Jadi wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas. Tanpa wewenang, orang-orang dalam perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi B. Jenis wewenang. Wewenang terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, line on pay atau wewenang line. Wewenang manajer yang bertanggung jawab langsung di seluruh rantai komando organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, staff authority atau wewenang staff. Wewenang kelompok individu yang menyediakan saran dan jasa kepada manajer ini. Yang ketiga, fungsional authority atau wewenang fungsional. Wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik. 2.8 Delegasi secara umum didefinisikan tindakan memberikan wewenang dan tanggung jawab formal untuk menyelesaikan aktivitas spesifik kepada bawahan. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lab C. Davis, pendelegasian wewenang hanyalah tahap dari suatu proses ketika penyerahan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Yang kedua, menurut Louis A. Allen, pendelegasian adalah proses yang diikuti oleh seseorang manajer dalam pembagian kerja yang ditimpakan padanya sehingga ia dapat memperoleh orang-orang lain untuk membantu pekerjaan yang tidak dapat ia kerjakan. 2.9 Sentralisasi dan desentralisasi. Sebuah perusahaan harus memutuskan bagaimana mendistribusikan wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan di antara posisi-posisi jabatan. Pendistribusian wewenang seringkali dinyatakan dengan apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tersentralisasi atau terdesentralisasi. Yang pertama, A. Sentralisasi. Sentralisasi maksudnya adalah sebagai
besar wewenang atau kekuasaan masih tetap dipegang oleh manajer puncak. Dalam perusahaan yang tersentralisasi, manajer tingkat menengah dan supervisor bertanggung jawab atas tugas sehari-hari dan memberikan laporan kepada manajer puncak, tetapi mereka tidak diperkenakan untuk banyak mengambil keputusan. B. Desentralisasi. Desentralisasi yaitu wewenang disebar di antara beberapa divisi atau manajer. Salah satu bentuk yang paling ekstrem adalah otonomi, di mana divisi-divisi diizinkan untuk melakukan pengambilan keputusan sendiri dan bertindak secara independen. Bab 2. Kesimpulan. Fungsi perorganisasian meliputi organisasi karyawan dan sumber daya lainnya melalui cara konsisten dengan tujuan perusahaan. Setelah tujuan perusahaan dibuat, dari fungsi perencanaan, sumber daya akan diperoleh dan dikelola untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, fungsi perorganisasian terjadi secara kontinu pada sepanjang hidup perusahaan. Fungsi ini khusus memiliki arti penting bagi perusahaan yang sering melakukan restrukturisasi atas operasinya. Perubahan-perubahan operasional seperti misalnya penciptaan jabatan baru atau promosi seorang karyawan dapat sering dilakukan. Perubahan seperti ini bahkan dapat menyebabkan perlunya dilakukan revisi pada alokasi pekerjaan karyawan yang jabatannya tidak berubah. Untuk menggambarkan betapa pentingnya arti fungsi perorganisasian, kita lihat sebuah perusahaan konstruksi yang membangun sebuah perumahan. Kontraktor umum ini memberikan tugas kepada para karyawannya, dari pekerjaan pembuatan fondasi hingga pengecetan. Sebagai besar tugas harus diselesaikan dalam urutan tertentu. Karena keseluruhan tugas tidak dapat diselesaikan secara bersamaan, para pekerja kontraktor atau bekerja pada beberapa rumah yang berbeda. Dengan cara ini, karyawan dapat menerapkan keahlian khusus mereka, seperti misalnya pengecetan listrik dan seterusnya pada rumah-rumah yang berada pada tahapan konstruksi yang tepat. Baik, ini hasil makalah kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.